Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita tentu masih akan membahas apa kemudian yang menjadi tujuan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan di akhir masa jabatan. Tapi kami hadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda, pemirsa, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertanyakan pencopotan kadernya Yasona Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM hanya 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Apakah Pak Yasona itu di reshuffle padahal kabinet kurang berapa 2 bulan gitu karena alasan strategis tentang efektivitas pemerintahan, alasan politis. Karena Pak Yasona karena meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham. Yang pertama. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Itu pertanyaan yang kedua. Tapi partai menganggap silakan saja, asalkan betul-betul itu dilakukan secara benar dan baik. Yang ketiga, apakah kita di dalam melakukan reshuffle kabinet itu tidak dibatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan. Umumnya kalau kita mau berhenti, umumnya yang terjadi secara etika ya, sebagai pejabat itu tidak melakukan pengambilan keputusan strategis yang nantinya akan bisa menjadi dalam tanda kutip beban bagi pemerintahan selanjutnya. Oke, Bang Kodari, ini menjadi pertanyaan dari PDI Perjuangan. Kenapa kemudian Yasona Laoly yang diganti? Karena di luar sana juga banyak sekali informasi, rumor yang beredar. Ini core-nya sebenarnya memang yang disasar sepertinya Menkumham. Karena kan pengesahan parpol-parpol di Pilkada nanti Menkumham yang akan melakukan. GR aja tuh kata saya. Gitu, oke. Lah iyalah, buktinya kan yang digantikan ada beberapa pos. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada lembaga-lembaga, ada badan-badan yang juga dibentuk. Dan yang sudah pasti itu adalah soal transisi. Ya, bagaimana kemudian Pak Prabowo ditempatkan orang-orangnya untuk learning by doing dalam proses ini. Nah, mengenai mengenai pertanyaan tadi, menurut saya kayaknya kali ini dengan segala hormat Pak Jarod Saiful itu bablas ya mempertanyakan pergantian menteri, karena itu kan jelas-jelas merupakan hak prerogatif presiden. Jadi jelas-jelas merupakan prerogatif presiden. Jadi apapun keputusannya sebetulnya ya sudah diterima, jangan dikait-kaitkan dengan soal susunan kepengurusan atau kemudian hadir pada acara pilkada dan seterusnya. Nah, yang ketiga kalau dari saya, kalau misalnya Pak Jarod mengatakan bahwa kalau di akhir masa jabatan jangan melakukan pergantian, kayaknya beliau ini kader lama atau kader baru di PDI Perjuangan. Ibu Mega tahun 2004 itu waktu masih presiden dan menjelang turun dari jabatannya itu mengganti ini loh, menunjuk Panglima TNI ya, yang kemudian tidak jadi. Pak siapa namanya? Ria Mizar Triakudu, yang begitu Pak SBY jadi presiden tidak dilanjutkan prosesnya. Jadi Pak Jarod ini pertanyaannya kader lama atau kader baru. Dan yang terakhir nih, ini saya yang mau tegas-tegasan aja. Justru seharusnya PDI Perjuangan itu nggak ada lagi menterinya di situ, nggak usah nunggu di reshuffle, tarik aja. Gitu. Karena PDI Perjuangan kan bersikuku bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang adalah kegelapan demokrasi, gitu loh. Kalau kegelapan dan ya PDI Perjuangan merupakan yang putihnya begitu ya jangan gabung dengan yang gelap-gelap. Harusnya PDI yang menarik duluan aja sebelum ada perombakan gitu. Betul. Menurut saya malah PDI Perjuangan yang menyandera Pak Jokowi dengan cara tetap naruh menteri-menterinya, tapi kemudian nyerang-nyerang Pak Jokowi terus gitu. Jadi pertanyaan soal etika itu juga tidak perlu dijawab dong justru berarti. Ini malah bumerangnya lebih gede lagi kepada Pak Jarod Saiful Hidayat.
Oke. Jadi menurut saya statement Pak Jarod itu sebetulnya memukul Pak Jarod sendiri dan PDI Perjuangan dengan sangat-sangat telak. Ngapain PDI Perjuangan masih ada di sana? Tarik aja menterinya kalau memang bersikeras bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kegelapan demokrasi. Gitu ya, Bang Kodari, iya ya? dong. Oke, Bang Hensat melihatnya juga seperti itu nggak? Karena 2 bulan nih apa sebenarnya yang kita ekspektasikan dari 2 bulan? Bahkan Kepala Badan Nasional Gizi Nasional yang baru diangkat nih, kantornya juga belum ada loh Bang Hensat. Ya kalau masalah kantor kan di IKN masih luas, jadi bisa ke IKN. Masih nunggu bangun kan ya, tapi? itu kan masih, jadi maksud saya masih ada waktu lah. Tapi kalau untuk PDI mundur apa enggak, itu juga sebetulnya jawabannya terserah Pak Jokowi juga. Kalau Pak Jokowi nggak mau nge-reshuffle juga nggak usah dipaksa-paksa Bang Kodari. Jadi terserah Pak Jokowi aja. Jadi kalau Pak Jokowi mau mundur. Tapi yang menarik juga, yang mungkin luput dari Pak Jokowi perhatian. kalau meresapel jangan disoal juga ya. Enggak, makanya kan prerogatif gitu ya. Ya itu justru yang menarik adalah mungkin yang luput dari pandangan ya. Adalah desas-desus sebelumnya kan ada Siti Nurbaya Abu Bakar tuh, yang juga akan diganti katanya kader Nasdem. Tapi nampaknya setelah Pak Surya Paloh berbaik-baik kepada Pak Jokowi, tidak jadi reshuffle ya. Jadi jadi makanya saya katakan bukan hanya tentang transisi, tapi juga tentang kepentingan Pak Jokowi, dan itu wajar saja. Masa reshuffle semuanya demi Pak Prabowo dan Gibran kan? Tapi ada juga lah kepentingan-kepentingan dia di akhir masa jabatan ini, karena menurut saya justru krusialnya itu adalah di injury time. Gol-gol cantik itu terjadinya di injury time, makanya dijaga betul oleh Pak Jokowi, jangan sampai kemudian pertahanannya kebobolan kan, makanya ada gini. pergantian pemain memang di ujung-ujung. Tapi berarti menumbangkan indikasi rumor-rumor di luar sana kalau ada Pak Yasona Lawli ini mungkin bisa menjadi atau menghambat nih nanti di pilkada juga. Mungkin menurut Pak Jokowi begitu. Walaupun menurut PDI Perjuangan juga sebenarnya nggak gitu, karena kalau saya memandangnya Pak Yasona Lawli juga banyak berjasanya kepada Pak Jokowi. Beberapa agenda-agenda politik Pak Jokowi dijalankan oleh Pak Yasona. Makanya kan dipertanyakan sama PDI Perjuangan. Ya makanya, tapi menurut saya sih ya biarin aja gitu. Karena kan selama ini PDI Perjuangan kadernya sudah men-serve Pak Jokowi. Kalau kemudian layanannya sudah dianggap cukup oleh Pak Jokowi, tapi tetap dipertahankan kan, kalau sepak bola kan juga begitu, nggak harus melulu semuanya diganti kan, tapi beberapa pemain yang bisa dipertahankan di dalam lapangan ya akan dipertahankan sampai peluit panjang itu berbunyi. Lagian kan ini kalau ibaratnya sepak bola lagi, ini kan injury time plus perpanjangan waktu aja sedikit gitu ya, hampir selesai pertandingannya. Dan kalau kemudian Pak Jokowi mau mengganti dan menambah, yaitu terserah Pak Jokowi sekarang. Tapi kalau kemudian nanti diteruskan oleh Pak Prabowo, boleh. Dihentikan oleh Pak Prabowo, boleh juga. Diganti oleh Pak Prabowo juga, boleh juga gitu ya. Jadi ya menurut saya judul dari reshuffle ini, kalau Bang Kodari mengambil istilah transisi, kalau saya mengambil istilah terserah. Gini, yang disampaikan oleh Bang Hensat itu bisa terjadi dan sangat mungkin terjadi kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Tetapi kan sampai hari ini kita tidak melihat tanda-tanda itu. Kabarnya nih saya dengar udah 1,5 tahun atau 2 tahun Pak Prabowo itu minta waktu ketemu dengan Bu Mega, tidak diberikan waktu misalnya. Dengan Pak Jokowi yang notabene adalah tandemannya Pak Prabowo pada hari ini nggak mau ketemu juga. Jadi bagaimana mau dilanjutkan? Saya kira jawabannya kalau memang mau bergabung pasti dilanjutkan. Karena nggak mau gabung, ngapain tunggu lama-lama? Mending aja, ya sudah, lebih baik diganti saja dengan yang memang akan meneruskan. Mungkin itu jawabannya untuk PDI Perjuangan. Tapi begini loh, Bang Kodari, ini kan ada juga 3 kepala badan yang dilantik ya. Yang baru tuh kan Kepala Badan Gizi Nasional dan juga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, sedangkan kalau kita lihat soal komunikasi ini kayaknya sudah ada KSP, sudah ada juru bicara kepresidenan. Tadi Bang Kodari juga menyampaikan sendiri, kenapa mesti ada lagi? Ya mungkin dirasakan komunikasi itu harus bisa lebih optimal lagi. Dan karena itu dibentuk badan khusus. Kalau dia hanya jubir, dia kan berdiri sendiri. Misalnya kayak zaman Pak SBY ada jubirnya 2 waktu itu ya, Andi Malarangeng, kemudian siapa? Yang di UI itu. Ya apa yang hubungan luar negeri itulah. Pak Fats Jalal, bukan, ada yang bukan Menlu. Ini yang pertama. Baru yang kedua, baru yang Aldrian Fasa. Itu intinya individu sendirian gitu. Nah, kemudian kalau Pak Jokowi itu mayoritas oleh Seknek gitu. Sebuah fungsi yang bergabung dalam institusi yang lain yang notabene sebetulnya pelayanan kepada kegiatan-kegiatan
rumah tangga negara gitu. Nah mungkin Pak Prabowo merasa perlu ada satu institusi yang khusus mengurus tentang komunikasi. Menurut saya ini terobosan yang bagus. Karena apa? Kepemimpinan itu salah satu fungsi terpenting adalah memberikan perspektif dan memberikan informasi. Karena itulah kemudian perspektif dan informasi itu harus dibangun secara lebih sistematis. Dan saya melihat Hasan Nasbi adalah orang yang tepat ya. Pernah jadi wartawan, praktisi komunikasi. Selama ini kita lihat juga cara menyampaikan komunikasinya bagus ya, jelas, teratur ya, komunikatif. Jadi ya saya melihat bahwa Pak Prabowo ini ingin itu lebih optimal lagi. Nah Pak Prabowo kan selama ini juga sebetulnya punya jubir kan? Siapa namanya? Siapa? Daniel Simanjuntak. Daniel Anzar Simanjuntak. Ya, oke. Kenapa sih kok nggak lupa? Lupa. Enggak. Itu jahat nih sih lupa. Pasti lupa. Takut salah ngomong. Pasti ada ngomong. Ada sisi politik gitu. Takut salah ngomong. Daniel Anzar. Pura-pura lupa. Mungkin selama ini sudah ada satu individu. Mungkin karena ini dari menteri jadi presiden, maka kemudian perlu satu lembaga gitu. Nah, barangkali Pak Prabowo akan lebih senang lagi kalau misalnya nanti di kantor komunikasi itu akan ada Bang Henry Satrio. Lebih mantap lagi itu. Berarti kan kalau dari tone Bang Kodari ini keinginan Pak Prabowo. Kalau Bang Hensat melihatnya ini memang untuk mengakomodir keinginannya Pak Prabowo atau lagi-lagi extra additional service dari Presiden Jokowi? Kalau menurut saya sih karena zamannya Pak Jokowi ya masih Pak Jokowi. Mungkin dia ngobrol ya. Tapi kalau kemudian kan enak juga ya Pak Prabowo, tolong saya titip anak saya ya, ini saya kasih beberapa fasilitas supaya nanti Pak Prabowo lebih mudah dalam menjalankan pemerintahan. Kan bisa juga begitu. Tapi intinya adalah yang kita harus senang ya atau bersyukur adalah ternyata memang Pak Jokowi memikirkan banyak hal untuk Pak Prabowo. Nanti kita tunggulah Pak Prabowo ini memikirkan juga banyak hal untuk Pak Jokowi. Kebingungan atau senang gitu kan kadang-kadang kan. Atau Pak Prabowo memikirkan banyak untuk Pak Jokowi. Nah bisa juga begitu gitu kan. Kadang-kadang orang kalau dikasih tiba-tiba kan juga bingung juga. Ini apaan sih nih orang pada ngasih begini. Saya nggak butuh ini, saya nggak butuh ini gitu ya. Mungkin juga kan saat ini Bang Daniel juga lagi bertanya sama Pak Prabowo. Kalau gini, kalau Badan Gizi Nasional pasti jelas itu agendanya Pak Prabowo. Kemudian Menteri Kumham jelas Pak Prabowo karena itu dari Gerindra. Wamen Anggaraka Prabowo. Udah belak-belakan loh Bang Kodari ya. Anggaraka Prabowo itu pasti Pak Prabowo. Satu Gerindra, dua namanya sama-sama Prabowo. Ya itu kan terserah. Itu kan terserah Pak Bang Kodari ya. Kalau menurut saya sih stick aja ini zamannya Pak Jokowi. Maka ya, terserah Pak Jokowi. Saya meng-highlight. Tapi nanti kalau sudah pemerintahan Pak Prabowo kan hak prerogatifnya Pak Prabowo. Tapi itu juga menarik tadi apa yang di pura-pura lupanya Pak Kodari tadi. Daniel Anzar Simanjuntak di mana sekarang itu? Tunggu tanggal mainnya. Nah itulah kira-kira kan. Nanti bisa dibahas di lain waktu ya. Makanya menurut saya ini kan saya tadi ngasih judul terserah Pak Jokowi. Kemudian Bang Kodari bilang ini masa transisi. Nah, silakan juga kan mau kasih judul apa, boleh juga saat ini gitu ya. Apakah terinspirasi Kodari juga boleh juga gitu. Begitu-begitulah. Kalau TV One kan Anda yang memutuskan, pemirsa yang memutuskan. Saya nggak mau kasih judul karena saya cuma mau kasih diskusi malam hari ini untuk biar masyarakat sendirilah yang pada akhirnya menilai apakah memang ini terserah Pak Jokowi atau memang betul untuk menyiapkan transisi. Tapi terima kasih ya informasinya, penjelasannya, suara hatinya juga dari Bang Kodari dan juga Bang Hensat malam hari ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi nanti masih di sini kan? Karena masih ada lagi topik lain yang akan dibahas bersama dengan Putri Viola. Prerogatif kan aneh. Boleh. Silakan Putri Viola. Ya, Ken Ana. Mengenai reshuffle yang tadi dibahas oleh Ken Ana, Bang Kodari dan juga Mas Hensat bukan satu-satunya momen penting yang terjadi pada hari ini. Hari ini juga ada hal menarik yang bisa kita kulik, yaitu deklarasi yang diumumkan oleh 12 partai yang ada di Kim Plus yang mendorong pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk bisa maju mencalonkan sebagai cagup dan juga cawagup Jakarta. Bagaimana kemudian sikap berikutnya dari PDI Perjuangan dan Anies Baswedan? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini.